Hierarki dan organisasi kehidupan. Sebelum saya mulai penjelasan tentang hierarki ini, kita harus tahu arti kata hierarki. Hierarki itu artinya urutan dari yang ya gimana ya, dari yang simple sampai yang kompleks. Dan organisasi adalah kumpulan dari sesuatu yang kecil-kecil jadi besar, berfungsi untuk sesuatu yang sama. Nah, sekarang ibaratnya gini, kalau ada suatu pasukan, pasti ada yang namanya tentara, ada kompi, ada batalion kan. Nah, sama dengan kehidupan. Organisme, yaitu manusia, juga terdiri dari hierarki. Seperti saya sudah katakan sebelumnya, bahwa sel adalah satuan fungsional unit kehidupan yang paling kecil. Kita mulai dengan sel. Oke, kita mulai dengan sel. Nah, dalam penjelasan ini saya mungkin akan banyak menggambar ya. Kita lihat salah satu. Nah, pertama, sel. Sel apa yang kita mau coba? Oke, karena yang paling penting adalah cara kita berpikir, kita masukkan saja sel neuron. Nah, ini saya gambar sel neuron, sel yang ada di otak kita. Ada dendrit, neuritnya, dan sinap. Oke, kita anggap ini satu sel. Satu sel kita beri nama ini sel neuron. Sel saraf kita itu disebut neuron. Nah, sel berkumpul menjadi sesuatu yang lebih besar. Kumpulan dari sel disebut juga adalah jaringan. Nah, jaringan kita anggap gini. Misalnya ini adalah sel saraf, ada satu sel saraf, satu neuron, digabungkan lagi dengan neuron lainnya. Ada lagi neuron lainnya. Nah, kumpulan dari sel yang sejenis dan berfungsi yang sama disebut jaringan. Saya ulang lagi, kumpulan dari sel mempunyai fungsi dan bentuk yang sama disebut jaringan. Nah, contoh jaringan ini adalah jaringan saraf. Jadi saya tulis ini jaringan saraf. Selanjutnya, kalau gitu, kalau kumpulan dari sel adalah jaringan, apa kumpulan dari jaringan? Kita lanjut ke bawah. Kumpulan dari jaringan akan membentuk satu fungsional, satu benda yang bisa berfungsi. Yaitu, gampang nih. Saya gambar dulu deh. Apa ini? Agak nggak jelas ya gambarnya ya. Tapi ya gimana? Ya, apa? Otak, betul. Ini adalah otak. Berarti kumpulan dari jaringan yang membentuk satu fungsional, benda yang sama, kumpulan dari jaring ini kan membentuk namanya organ. Dalam kasus ini, kumpulan dari jaringan saraf akan membentuk otak. Betul. Nah, selanjutnya, kumpulan dari organ akan membentuk apa lagi? Saya langsung aja ke bawah. Sistem organ. Akan membentuk sistem organ. Contohnya ini ada otak, lalu ada sum tulang belakang, ada otak kecil, ada medula oblongata yaitu sum-sum tambahan, ditambah kelenjar di sini itu menjadi sistem organ. Nah, berikutnya sistem organ akan membentuk apa? Sekarang gini deh, bayangin. Sistem organ ini sistem apa? Sistem saraf kan? Sistem atau juga disebut koordinasi. Sistem organ atau sistem koordinasi ini adalah salah satu dari sistem di manusia. Kita punya sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, semuanya berfungsi untuk membentuk suatu, kita gambar lagi otak deh. Sum tulang belakang, lalu ini adalah kepala. Iya, betul, akan membentuk organisme. Nah, sekarang saya coba review lagi dari awal, saya ulang dari awal. Sel adalah satuan fungsional unit kehidupan, kumpulan dari sel yang sama bentuknya dan fungsinya sama disebut jaringan. Berikutnya, jaringan akan berkumpul menjadi satu benda yang punya fungsi yang sama, yaitu organ. Organ satu dengan organ yang lain akan mempunyai fungsi yang sama, membentuk suatu sistem. Misalnya,
sistem koordinasi ketika kita berpikir, kita merespon stimulus dari luar, atau ketika kita makan, kita akan membentuk suatu sistem, yaitu sistem organ. Sistem organ satu dengan sistem organ lainnya akan membentuk makhluk hidup yang disebut organisme. Kalau belum paham, saya coba lagi. Kita coba lagi urutan dari awal. Tapi kali ini kita coba sel yang lain. Kalau ini kan sel neuron. Kita coba di sini adalah sel. Nah, saya gambar dulu ya. Saya gambar di sini. Nah, sel cuma satu sel nih. Ini adalah sel epitel. Kita bilang ini sel epitel. Epitel itu adalah sel yang melapisi semua organ-organ di dalam tubuh. Jadi lapisannya itu disebut sel epitel. Nah, sekali lagi kita ulang. Sel, satuan fungsional unit kehidupan. Kumpulan dari sel jadi apa? Jaringan, betul. Nah, jaringan dari sel epitel ini apa? Kita ambil contoh di... ini deh. Saya gambar dulu. Saya ambil contoh di paru-paru. Lihat, ada berapa macam sel? Ada banyak kan? Ini semua adalah sel. Kumpulan sel dari jaringan. Jaringan ini, jaringan alveolus. Di paru-paru kita ada kantung udara yang berfungsi untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida, namanya alveolus. Kumpulan dari epitel ini menjadi alveolus. Sekarang, kumpulan dari alveolus akan menjadi suatu organ kan? Tebak, organnya apa? Ya, betul. Paru-paru. Saya gambar paru-paru. Nah, sekarang, paru-paru sendiri tidak bisa berfungsi tanpa adanya bantuan organ yang lain. Contohnya, di sini ada, ini saya gambar lagi paru-parunya, ada trakea atau kerongkongan di sini nih. Nah, ketika trakea bersama dengan bronkiolus atau cabangnya beserta paru-paru, dia akan membentuk suatu sistem. Kalau tadi kita ada sistem organ, di sini adalah sistem koordinasi. Sistem organ di sini namanya adalah, tadi saya sudah sebutkan kan? Apa coba? Sistem respirasi. Nah, sistem organ koordinasi dan sistem organ respirasi akan bekerja sama untuk membentuk organisme. Jadi secara gampangnya, sel itu satuan fungsional unit, kumpulan sel dari jaringan, kumpulan jaringan jadi organ, kumpulan organ jadi sistem organ, kumpulan sistem organ akan menjadi organisme. Jadi kita sudah pahami bahwa hierarki dan organisasi kehidupan mulai dari sel dan berakhir pada organisme. Oke. Cukup sampai di sini. Mungkin penjelasannya dari yang kecil sampai yang besar. Itu saja. Oke, kita cukupkan lalu kita lanjut berikutnya kepada sel. Itu sendiri. Kita stop.